Yesus. Yang beri
pagi ini kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, mari Tuhan sucikan, kuduskan kami. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami tahu Kau adalah Allah yang maha tahu, Kau adalah Allah yang maha mengerti. Oleh sebab itu Tuhan, mari sucikan, kuduskan kami, sehingga setiap pujian, penyembahan, persembahan kami boleh seperti dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus mengalir di tempat ini, mengurapi setiap kami yang hadir. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Kami akan diurapi oleh Tuhan, kami akan diberkati, kami akan ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak putus-putusnya Tuhan kami berdoa buat Opung Boru, buat Om Angka Tuhan, buat rekan-rekan kami yang hari ini tidak bisa hadir. Seperti Tuhan memberkati kami di pagi ini, Tuhan berkati rekan-rekan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Tuhan hamba-hamba-Mu, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sekali lagi mau mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita harus bersorak-sorak kepada Tuhan. Ada semangat? Amin. Aku ingin selalu berada di dekat. Aku ingin selalu
pernah berubah. Dahulu sekarang sampai selamanya, Dia tidak pernah berubah. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Demikian juga kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian kita yang mengatakan seperti sungai. Haleluya Yesus. Kita mau memanggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Kau sangat berarti bagi kami. Seperti besar rindu sungai. Seperti besar rindu sungaimu.
pujian, kami mau mengimani Tuhan, bahwa Engkau-lah sangat berarti bagi kami. Engkau berarti Tuhan, Engkau sangat berarti bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tuhan Engkau baik Tuhan. Tuhan Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami mau memanggil Engkau lebih dalam lagi Yesus, Yesus, Yesus. Engkau sangat berarti bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu bagi kami semua. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang yang kerendahan hati kami. Kami bersyukur karena sepanjang hidup kami Engkau ada, Engkau menyertai kami, dan kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Pagi ini Tuhan, mari memberkati kami semua, hamba-Mu, yang dengan segala kelemahan Tuhan, hamba-Mu serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa di surga untuk kebenaran firman yang hamba-Mu sampaikan, dan bahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada, mari Bapa di surga hadir dalam hati dan pikiran kami. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, saya percaya saudara bahwa sepanjang hidup kita, bahkan dalam seminggu ini, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Atau lebih lebih spesifiknya saudara, bahwa kita sudah pasti berjalan bersama dengan iman di dalam Tuhan. Amin. Atau ada di sini yang berjalan, maksudnya jalan sendiri. Jalan sendiri dalam artian bahwa jalan dengan mengandalkan kekuatan. Ada capek saudara dalam seminggu, amin. Ada yang capek nggak? Saya capek saudara. Ada yang capek? Saya contoh saudara, pagi ini ya biasa Bapak Ibu tahu, baru selesai kerja, capek saudara. Tapi itu saya mau katakan saudara bahwa ternyata kita berjalan dengan pribadi kita sendiri. Amin. Tanpa dengan iman, tanpa dengan kekuatan daripada Tuhan. Akhirnya saudara, capeknya bukan capek fisik, capek di sini juga berat saudara. Amin. Yang akui angkat tangan. Gak usah malu-malu lah, ayolah. Kita mau akui saudara. Amin. Karena dari pengakuan kita saudara, Tuhan tahu bahwa memang kamu itu sebenarnya gak ada apa-apanya, tapi sombong. Amin. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk kita semua pagi ini saudara, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang saya rasa tidak asing lagi bagi kita. Yuk mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat kebenaran firman Tuhan. Kita membuka kebenaran firman Tuhan dalam
Injil Matius pasal yang ke-8 ya, sekali lagi Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Amin. Sekali lagi Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan ayat yang pertama, ayat ganjil, dan seterusnya Bapak Ibu akan membacakan ayat yang genap. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menghormati kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku kembali di rumah karena sakit ibuku dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata padamu, sesungguhnya saat ini tidak pernah menjumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kalian itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kekaki. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tema Bapak Ibu yang saya bawakan sesuai dengan tema kita, versi saya untuk tentang iman adalah berjalan bersama dengan iman. Lebih tepatnya berjalan bersama dengan iman. Seperti yang tadi awal saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dalam seminggu ini saya dan saudara itu berjalannya bersama dengan siapa, saudara? Ya. Apakah mungkin kita punya security, keamanan, atau bodyguard, atau apalah itu, saudara? Tetapi yang saya maksudkan, saudara, bahwa dalam seminggu, khusus minggu ini, dengan siapa kita berjalan? Amin. Apakah dengan kekuatan kita? Apakah dengan kemampuan kita? Dan ini saudara yang saya mau katakan buat kita semua saudara, bahwa dengan topik bahwa berjalan dengan iman, dengan kebenaran firman Tuhan yang pagi ini saya mau sampaikan buat kita semua tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya. Saudara, kalau kita berbicara tentang iman, saudara, ya, kalau di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama kan kita sudah ketahui, saudara, bahwa iman itu lebih spesifiknya, saudara, bahwa ia lahir dari apa ya? Dari ruang yang sebenarnya itu ruang kemustahilan. Amin. Itu iman, saudara. Tetapi tidak serta-merta bahwa kita cuma hanya tidur lalu kemudian beriman dan terjadi. Amin. Tetapi iman itu harus memang disertai dengan, seperti yang kita ketahui, dengan perbuatan. Ya. Makanya sejauh ini saudara, saya mau katakan bagi kita dalam minggu ini, oke lah kita sudah berbuat. Tapi apakah di dalamnya itu kita bersama iman atau tidak? Atau mungkin karena kekuatan kita, seperti tadi yang saya katakan ya. Saya pribadi nggak usah ini, baru selesai ya shift malam. Ya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Ya.
mau dibilang capek saudara. Tetapi satu hal yang membuat saya senang bahwa kita pagi ini bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Amin. Pagi ini saudara, kita mengajarkan kita, firman mengajarkan kita untuk ayo terus beriman. Ayo terus berjalan bersama iman. Saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk kita semua untuk masuk dalam poin pertama saudara adalah bahwa apa yang menjadi penyerta untuk iman kita? Ataukah hanya kita sekedar beriman? Seperti yang tadi saya katakan, ya. Kalau beriman dan kemudian terjadi berarti saya tidak harus bekerja atau saya tidak harus melangkah untuk capai saudara. Amin. Tinggal saya tidur lalu kemudian terjadilah iman itu. Tapi tidak seperti itu saudara. Khotbah minggu kemarin dari Pak Agus saudara bahwa iman itu saudara itu harus diuji. Amin. Ujinya dari mana? Ada yang tahu poinnya? Pertama dari diri sendiri. Yang kedua dari orang lain dan sebagainya. Nah, poin pertama saudara yang menjadi penyerta untuk iman kita saudara adalah, saya ambil pertama di dalam ayat yang kelima adalah doa dan pengharapan. Coba kita baca ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira menempatkan dia dan memohon kepadanya. Seperti yang tadi saya katakan saudara bahwa okelah saudara di satu sisi iman ini si perwira ini beriman saudara. Ya. Tetapi dia tidak berada di tempat yang pada saat itu, tetapi ia melangkah untuk memohon, datang kepada Tuhan, bahwa dikatakan sini di ayat yang kelima bahwa datang ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira menempatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Ya. Poin pertama saudara adalah bahwa kita tetap harus punya doa. Amin. Kita tetap harus punya harapan. Kita tetap harus punya permohonan kepada Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita tidak hanya sekedar beriman. Ya. Kalau beriman seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang dan bukti dari segala sesuatu yang. Nah, saya mau katakan saudara bahwa mungkin orang ateis juga mungkin bisa mengatakan itu, atau mungkin bisa melakukan itu. Saya percaya kepada sesuatu yang mungkin saya belum lihat saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya saudara adalah bahwa apa yang dilakukan si ateis ini saudara untuk kemudian mencapai iman itu. Ini yang ditunjukkan saudara oleh perwira di Kapernaum. Ya. Saudara pasti pahamlah saudara bahwa latar belakang dari perwira ini adalah dia adalah berkebangsaan Romawi saudara. Amin. Tetapi saudara entah karena mungkin sebelumnya ia pernah mendengar yang namanya Yesus yang kemudian menyembuhkan orang dan ia datang dan memohon saudara. Apakah waktu itu dia berdoa? Aplikasinya saudara itu pada saat itu bukan berdoa saudara, tetapi ia melangkah lalu datang kepada Yesus. Di ayat yang kelima saudara dikatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ya. Sekali lagi saudara, saya mau katakan bagi kita bahwa sejauh ini saudara kita berjalan, ini menjadi jawaban buat bagi kita semua secara pribadi. Kita mau berjalannya dengan siapa saudara? Dengan kekuatan kita pasti capek. Berjalan bersama iman juga pasti juga capek saudara. Karena apa? Iman itu harus disertai juga dengan perbuatan. Gak sekedar duduk merenung bertapal kemudian bim salah bim jadi. Amin. Gak seperti itu. Ini saudara yang terjadi kepada orang asing sebenarnya.
Lalu kemudian ini menjadi motivasi, amin. Motivasi bagi kita orang Romawi, saudara, yang kalau kita ketahui dibanding dengan orang Yahudi, sebenarnya di firman Tuhan dikatakan bahwa keselamatan itu berasal dari bangsa Romawi atau Yahudi? Yahudi atau Romawi? Berasal dari bangsa Yahudi. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Bukti iman yang lebih tinggi, saudara, dalam tema kita adalah berasal dari orang asing. Ini, saudara, menjadi motivasi juga buat kita. Kamu yang sebenarnya menjadi pengikut Kristus, di mana imanmu, saudara? Dibanding dengan orang asing yang ternyata entah apa yang bisa merasukinya, kalau saya bahasanya seperti itu, dan kemudian dia harus beriman lebih tinggi yang luar biasa. Yang pertama, saudara, saya mau katakan bahwa doa dan pengharapan. Artinya kita harus punya doa, kita harus punya koneksi terus menerus dengan Tuhan. Pertanyaan saya, saudara, bahwa bisa tidak orang yang selama dalam hidupnya tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan, lalu tiba-tiba ia beriman kepada Tuhan dan terjadi? Bisa nggak? Sangat bisa, saudara. Tetapi dalam konteks kehidupan kita sehari-hari untuk saat ini adalah bahwa kita tidak pernah terputus dengan yang namanya doa. Koneksi kita dengan Tuhan itu adalah doa, saudara. Dan juga permohonan, juga harapan, saudara. Kenapa kita berharap? Karena apa? Kita akui bahwa kita lemah. Amin. Tapi kalau kita kuat seperti yang tadi saya katakan, dalam seminggu aja, capek nggak? Capek, saudara. Amin. Capek fisik. Saya kadang kalau nyampe rumah nggak mau ngobrol, itu bukan karena marah, saudara, tapi memang di sananya udah, iya, Bapak Ibu paham lah, saudara, bahwa kayak contoh misalkan di perumahan bukan cuma hanya sekedar lihat mobil ini, enggak, ada yang telepon, Pak, maaf, guguk, nggak, saya pakai anjing, guguk saya terlepas. Jadi guguknya yang terlepas, kita yang security yang kena. Kok saya, sampai ada yang bilang, Pak, kok bisa gitu ya, guguk saya bisa terlepas? Ya mana saya tahu atuh, Bu. Ada yang kayak gitu. Ada yang sampai sampahnya, saudara, bak sampahnya nggak tahu, mungkin diambil sama tukang merongsokan, security yang kena. Capek, saudara. Tetapi yang saya mau beri kesaksian buat kita, saudara, semua, bahwa kita tetap dari situ kita dilatih untuk tetap sabar. Amin. Ya udah, tapi dalam hati, iya, seperti itu, saudara. Artinya apa? Bahwa sejauh yang kita jalan, ya saudara, saya tetap percaya bahwa kita berjalan bersama Tuhan dan iman. Amin. Itu, saudara, harus kita tanamkan buat pribadi kita. Yang kedua, saudara, tetap di ayat yang kedua, bahwa di ayat yang kelima, saudara, ya, sekali lagi di ayat yang kelima, bahwa poin yang kedua adalah dia tetap melangkah seperti yang tadi saya katakan, ya. Dia tetap melangkah untuk meraih yang namanya keberhasilan. Sekali lagi yang saya mau katakan buat kita semua, apa sih yang kita lakukan selama nggak usah dalam sepanjang hidup? Apa sih yang kita kejar selama seminggu? Coba. Ada yang tahu, ada yang mau dibilang, mau dijawab juga kan masing-masing punya tujuan kali ya. Ya. Kalau yang misalkan orang Grab, ya berarti ngejarnya ngejar penumpang. Kalau yang orang kerja, ya berarti kerja seperti itu. Ya. Tetapi artinya, saudara, bahwa apa yang kita lakukan sejauh ini, saudara, kita seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita itu melangkah, saudara, ya. Melangkah untuk meraih yang namanya keberhasilan. Ya. Coba, saudara, kita buka perbandingan ayat, saudara, kita buka dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-7.
Coba kakak Joshua tolong bacakan Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan pemimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan lagi buat kita semua sesuai dengan tema kita, dan bahkan bukan hanya sekedar tema Saudara, tetapi ini menjadi motivasi buat kita agar sepanjang hidup kita, sebenarnya tujuannya cuma satu Saudara. Kepada siapa kita harus percaya, kepada siapa Saudara kita harus bisa meletakkan hidup kita, dan bahkan menjadi sesuatu yang menjadi sumber untuk pribadi kita. Sekali lagi Saudara, di dalam firman Tuhan yang tadi sudah dikatakan bahwa kita tetap harus hidup di dalam iman itu sendiri. Ya. Yang kedua Saudara adalah, ya tadi saya katakan itu tentang aksi nyata Saudara, ya, bahwa dalam sepanjang hidup ini saya percaya bahwa kita berjalan bersama iman, tidak berjalan sendiri. Beriman bahwa apa yang saya lakukan pasti akan berhasil. Selama itu positif, itu pasti akan berhasil. Ya. Prinsip saya pernyataan kalau dari pribadi saya katakan bahwa pernah nggak Saudara berpikir kenapa penjahat bisa sukses? Kenapa perampok bisa sukses Saudara? Apakah pada saat itu Tuhan ada atau tidak? Niatnya jelek loh Saudara, amin. Niatnya jahat, tapi mengapa ia sukses? Nah, maksud saya Saudara mau katakan bahwa motivasi buat kita, jika penjahat, kalau dari saya, penjahat yang niatnya jelek saja bisa sukses, lalu mengapa saya mau bisa khawatir dengan niat yang baik saya? Amin. Jika dia niatnya jahat kok bisa sukses, sedangkan niat saya yang baik, yang mulia, dan bahkan disertai dengan iman, saya rasa tidak perlu untuk khawatir. Amin. Ini Saudara yang menjadi motivasi buat kita, seperti yang dalam firman Tuhan, ya. Perwira di Kapernaum Saudara yang notabene dia itu bukan seorang yang memang mayoritas atau ia terlibat dalam kepercayaan orang-orang Yahudi, bahkan mungkin tidak mengenal siapa Yesus. Ini yang saya mau katakan sesuai dengan tema bahwa ini adalah iman yang lebih tinggi seperti itu. Ya. Pokoknya Saudara ada ayat seperti Yesus menyinggung Saudara para pengikutnya. Kita baca di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ya, saya bacakan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan gertahan gigi. Di ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang, sekali lagi, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Amin. Pertanyaan saya Saudara, kita pengikut Tuhan bukan? Kita akui Saudara bahwa kita pengikut Tuhan. Nah, ini bahasa teguran, singgungan daripada Yesus untuk pengikutnya. Ya. Dia mengatakan kepada para pengikutnya bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saya kalau tidak salah Saudara, Yesus memuji itu ada 2 orang. Ya, nanti kalau mungkin
salah atau mungkin kurang atau lebih bisa ini dikoreksi. Yang pertama itu saya ingat itu ketika Yesus memuji seorang perempuan Sirofenesia kalau tidak salah, yang berasal dari Kanaan. Ya. Artinya itu di luar dari anak-anak Israel. Nah, yang kedua ini adalah orang Romawi. Saudara pernah baca ya bahwa di antara bangsa Israel itu tidak pernah didapati iman yang sebesar seperti itu. Artinya Yesus memuji orang-orang di luar daripada bangsa Israel, orang Yahudi tentang itu. Salah satunya adalah perempuan Siro, kalau tidak salah Sirofenesia, dengan ini perwira. Ya. Artinya saudara, penekanannya saudara bahwa mereka yang pada saat itu bersama-sama dengan Tuhan, tetapi tidak pernah muncul dan bahkan didapati oleh Yesus iman seperti perwira itu. Amin. Indikasinya saudara, atau bahkan aplikasinya sekarang buat kita semua yang istilahnya mengakui bahwa saya mengikut Kristus. Makanya di sini Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, orang-orang yang mengikutinya. Nah, kita juga ini menjadi motivasi buat kita. Seharusnya kita lebih tinggi daripada itu. Amin. Tapi memang saudara, kenyataan pada saat itu ya, banyak murid-murid dan bahkan semua murid-murid itu tidak bisa melakukan apa-apa saudara ketika masih hidup bersama dengan Yesus. Ya, mereka melakukan mujizat ketika Yesus sudah kembali ke surga. Lalu kemudian turunlah Roh Kudus mengurapi mereka dan terjadilah pergerakan, keberanian dan sebagainya dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Tetapi pada saat mereka hidup bersama dengan Yesus, menjadi pengikut yang mungkin setiap hari dengan Yesus, tidak pernah melakukan apapun. Ya. Makanya ketika seorang perempuan yang membawa anaknya sakit ayam saudara, dia mengatakan kepada Yesus bahwa saya sudah membawa anakku kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak bisa menyembuhkannya. Jadi saudara, ini saudara yang menjadi satu motivasi buat kita semua agar sejauh ini saudara bukan hanya sekedar rutinitas biasa. Amin. Bukan sekedar kita datang, duduk, puji Tuhan, lalu kemudian kita pulang. Setelah itu mungkin makan, minum dan sebagainya, kita pulang. Tetapi di dalamnya saudara, sejauh ini setidaknya kita harus hidup di dalam iman itu. Amin. Ini menjadi motivasi buat kita. Ya. Saya kembalikan kepada pribadi kita semua, tetapi setidaknya dan memang satu kewajiban saudara, untuk kita bisa mengakui diri sebagai pengikut, berarti tidak hanya sekedar ngekor doang. Amin. Tapi setidaknya kita bisa terlibat di dalam itu, yakni iman. Yang terakhir saudara, poin yang terakhir saudara adalah pengakuan diri. Saudara, kita baca di dalam di ayat yang ke-8 saudara. Saya minta nanti Susana tolong baca ayat yang ke-8. Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, dan seterusnya ayat yang ke-9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Terlepas dari yang tadi saya katakan saudara, untuk kita tetap harus memiliki iman, berjalan bersama iman, yang terakhir adalah harusnya ada pengakuan
diri. Ini saudara terbukti di dalam ayat yang ke-8. Si perwira ini saudara tahu diri. Amin. Makanya ia melarang Yesus bahwa sudah kalau begitu katakanlah sesuatu, kalau bisa mah jangan ke rumah lah. Kenapa? Dari situ ia menjabarkan bahwa ya di bawah saya atau di saya juga masih ada atasan atau masih ada bawahan yang ternyata memang di dalam organisasi itu memang di situ ada yang namanya perintah, laksanakan dan siap untuk laksanakan. Ya. Tetapi yang dihadapi adalah siapa? Ini saudara iman yang sebenarnya luar biasa. Yang dihadapi adalah bukan sekedar seorang komandan, amin. Bukan sekedar seorang pejabat tinggi, tetapi muncul iman saudara bahwa yang dihadapinya adalah seorang raja di atas segala raja. Munculnya dari mana? Dia bukan orang Yahudi. Amin. Dia orang Romawi saudara. Ini muncul iman saudara bahwa dia ini yang ternyata yang saya datangi adalah ini bukan sembarang orang saudara. Karena kalau kita di sini siapa ya yang punya keluarga tentara atau polisi lah? Ya, Pak Sadi, ya. Ya misalkan seorang bawahan itu apa ya, atau seorang atasan lah, pernah nggak main-main gitu atau misalkan diundang bos main yuk ke rumah, nggak mungkin saudara. Lu siapa sih? Kan sebenarnya struktur aturannya seperti itu. Dan ini saudara yang dilakukan oleh si perwira ini. Entah dalam pemerintahan secara jasmani, tetapi dalam konteks pertemuan dengan Yesus, ia menerapkan saudara hal itu. Tapi ia memandang bahwa ini bukan seorang komandan. Amin. Ini adalah raja ini sebenarnya. Makanya dia katakan bahwa sudah. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini yang luar biasa saudara buat kita semua. Ya. Poin yang terakhir saya mau katakan saudara bahwa kita harus ada pengakuan diri. Pengakuan diri seperti apa? Tuhan, saya tidak layak bagimu. Amin. Engkau yang lebih luar biasa. Tetapi walaupun saya mau katakan, walaupun saya seperti ini, kurang ajarnya seperti ini, saya tetap memilih untuk beriman kepada Tuhan. Amin. Ini saudara yang dikatakan oleh perwira itu. Makanya saudara, Yesus memujinya saudara bahwa ini orang tidak pernah saya temukan di dalam orang Israel. Tidak pernah saya temukan di antara mereka-mereka yang setiap hari ngekor dengan saya. Setiap hari yang mengaku bahwa saya adalah pengikut Kristus, tidak pernah. Sekali lagi ini adalah iman yang lebih tinggi saudara. Amin. Yang terakhir saudara adalah dampak saudara. Dampak saudara untuk kita bisa berjalan bersama dengan iman. Di ayat yang ke-13 saudara, di ayat yang ke-13 saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini saudara adalah iman yang luar biasa yang kemudian menjadi teladan buat kita semua. Satu pertanyaan saudara terakhir. Siapa lagi yang tolong bacakan? Rafael, tolong bacakan ayat yang ke-7. Tidak perlu dijawab tapi secara pribadi saudara. Amin. Ayat yang ke-7. Matius 8 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Oke, terima kasih. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang dan menyembuhkannya. Coba Amel, tolong baca ayat yang ke-13. Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Iya.
pertanyaan saya saudara buat kita semua, dari kedua ayat ini mana yang saudara suka? Pertama, saya mau lebih rinci lagi. Ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Saya kasih contoh biar lebih paham ya. Saya telepon ke Bu Diana, Bu, nanti tolong ke rumah ya, tolong doain Amel lagi sakit. Apa kata Ibu Diana? Oh iya Pak Dani, nanti aku akan datang untuk mendoakan Amel. Kalau ada iman, pasti ada sembuh. Lalu yang kedua, ayat yang ke-13. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Pertanyaan saya saudara pilih yang mana? Dalam konteks dalam kehidupan kita, biasanya saudara pilih yang mana? Ngaku. Ayo, yang 7 dulu, yang 7 angkat tangan dulu. Yang 7. Kita harus jujur dong, nggak boleh. Yang 7 mana? 7. Kalau ayat itu dikatakan bahwa aku akan datang dan menyembuhkan. Tapi yang kedua, terjadilah seperti apa yang kau imani. Sejauh ini maksud mana yang saudara pilih? Jujur saudara, saya biasa pilih yang ke-7. Amin. Ini harus kita akui saudara. Wah, kalau Ibu Diana, Pak, ya udah ya, nanti pulang Pak Dani, pokoknya yakin bahwa Amel akan sembuh. Saudara percaya? Bisa itu ya? Jadi akhirnya yang tadinya kita udah enakan sama Tuhan, bukan dengan Tuhan lagi, tapi dobolai agak sedikit nggak enak sama Ibu Diana. Oh Ibu Diana kita ya? Akhirnya udah mulai kemana-mana saudara, amin. Jadi saudara, saya mau katakan saudara bahwa ini pengakuan diri. Tuhan, ternyata selama ini saya pengennya itu, kalau bisa harus dijawab. Tapi kalau untuk harus masuk di dalam ruang yang lebih agak-agak atau level yang lebih tinggi untuk terjadilah kepada imanmu, kayaknya berat deh. Ya, itu harus kita akui saudara. Tetapi saya percaya saudara bahwa sepanjang hidup kita dalam seminggu ini, kita tetap akui bahwa pergilah dan terjadilah sesuai dengan iman. Amin. Itu yang saya percaya saudara, bukan pribadi saya, tetapi buat Bapak Ibu semua, kita harus yakinkan diri bahwa udah, Tuhan saya akui, saya percaya, saya imani bahwa itu yang akan terjadi. Seperti yang tadi saya katakan, jika niat saya mulia dan baik, kenapa saya harus khawatir? Karena apa? Di dalamnya ada iman dan pasti terjadi. Amin. Demikian saudara untuk firman Tuhan untuk kita semua pada saat pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saudara, saya kembalikan kepada Bapak Ibu untuk kita tetap merenungkan firman Tuhan. Terutama sekali lagi, besok kita akan mulai bekerja. Tetap sertakan iman, tetap sertai Tuhan dalam doamu, dan tetap tahu diri bahwa sepanjang hidup kita bukan siapa-siapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya minta nanti Pak Yohanes akan berdoa buat firman Tuhan. Baik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah sampai kepada kami semua, menguatkan kembali kepada kita supaya kita tetap benar dan beriman kepada Tuhan sehingga terjadi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu selalu hidup di dalam hati kami, supaya Tuhan kami menjadi orang-orang yang benar sehingga terjadi iman kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati Bapak Daniel yang sudah menyampaikan. Biarlah
Berkat yang daripada Tuhan akan selalu menyertai di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, di dalam tugas-tugasnya. Aku pakai Pak Daniel, Tuhan semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah firman Tuhan itu selalu hidup dan terngiang di dalam hati kami khususnya Tuhan, sehingga kami boleh mengimani setiap hari, setiap saat kami akan ingat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Bapak Daniel selalu diberkati, berkat keluarga, dalam pelayanan dan tugas-tugasnya semakin indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ada haleluya. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih buat Pak Daniel untuk firman Tuhan. Yakin dan percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali, dan iman kita semakin hari semakin naik level. Amin. Ya, kita akan memberikan volunteer bagi yang bertugas. Silakan. Sebelum memberikan persembahan, terlebih dahulu kami akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah membuka kami Tuhan di tempat ini. Kami juga sudah mendengarkan setia daripada firman Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak dapat memberi. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Pimpin pujian Ibu Dewi Toto, firman Tuhan Pendeta Anton, kolekte Opung Loli, pemain musik Saudara Kenneth, Saudara Kiel, Saudara El, dan juga Saudara Joshua, LCD Saudari Abi. Selebihnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Oke ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk hidup dalam iman. Tadi Pak Daniel sudah tanya, biasanya orang mau yang mana? Mau Tuhan datang, ya Tuhan datang, atau Tuhan bilang pulanglah, jadilah sesuai dengan imanmu. Itu sebenarnya adalah pertanyaan yang dalam. Seringkali kita pengennya Tuhan datang, Tuhan segera datang, tapi Tuhan bilang orang benar hidup dalam iman. Mari, walaupun kita belum melihat jawaban hidup kita mau tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang selalu menuntun kita. Nanti sebentar tim inti akan rapat sebentar, sesudah itu akan ke Polsek, ke Koramil, dan saya mengingatkan kepada semua komisi, departemen untuk mengirimkan programnya yang sudah diketik, dikirimkan ke Saudari Susan. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama akan menyanyikan lagu Kusadar Tak Semua Kumiliki. Walaupun tak dapat melihat rencanamu dalam hidupku, namun aku tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Percaya
mungkin Tuhan Engkau selalu mengatakan kepada kami, pulanglah, jadilah sesuai dengan iman kami. Seringkali kami takut pulang Tuhan, karena kami takut Tuhan bahwa kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapan kami. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kami, meskipun Tuhan kenyataan tidak sesuai dengan harapan kami, tetapi kami mau tetap pegang teguh dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang lebih baik, bahkan lebih daripada apa yang kami harapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami Tuhan mau tetap datang kepadamu. Kami mau tetap mengakui bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau adalah satu-satunya Allah yang kami andalkan. Kau adalah satu-satunya Allah yang kami percaya Tuhan. Mari Tuhan ampuni kami, seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri. Bahkan kami mengandalkan orang lain untuk menolong kami. Tetapi hari ini Tuhan, biarlah kami Tuhan Yesus memiliki hati yang rendah hati Tuhan. Meskipun Tuhan mungkin sekali lagi harapan kami tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi Tuhan Engkau adalah Allah yang selalu memberikan kepada kami lebih daripada yang kami doakan. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itulah yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kami yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati Pak Daniel Tuhan, memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaannya, memberkati Tuhan Yesus keluarganya. Mari Tuhan apapun jadi pergumulannya, Tuhan yang memberkati. Kencingkan Tuhan Yesus panggilan-Mu dalam kehidupan secara pribadi dan juga keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih buat setiap kami sebagai orang tua Tuhan, memberkati Tuhan Yesus anak-anak kami yang saat ini Tuhan akan ujian, yang saat ini membutuhkan biaya kuliah, yang membutuhkan untuk sekolah Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak kami, anak-anak yang Kau titipkan kepada kami. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan setiap apa yang dibutuhkan anak-anak kami. Kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan dengan setiap pergumulan mereka, pergumulan dalam keuangan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam sakit penyakit. Kami percaya Kau adalah Yehova Jireh, Allah yang akan mencukupkan kebutuhan kami. Yehova Rafa, Yehova Shalom, Kau adalah Allah satu-satunya tempat kami mengandalkan. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami mau berdoa, memberkati Polsek, memberkati Koramil, Pak RW, Pak RT. Kami memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami memberkati Opung Boru yang saat ini sedang ada di rumah. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera buat Opung Boru, buat Oma Engkar, buat rekan-rekan kami yang sudah lama tidak hadir. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa juga Tuhan buat rekan-rekan kami yang mungkin dalam waktu dekat ini mereka akan pulang kampung mudik. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka, sertai mereka dalam perjalanan, jauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit dan hal-hal yang tidak baik. Mereka pergi dari Bandung dengan damai sejahtera sukacita. Mereka juga akan pulang ke Bandung dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, jangan biarkan kami hanya menjadi penikmat-penikmat firman Tuhan, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan selalu mengingatkan, juga menguatkan, meneguhkan kami ketika kami boleh menghadapi realita kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan, sama-sama kami akan berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita masing-masing. Mari Bapak, inilah kami Tuhan, tangan-tangan yang terangkat. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ada di tanggal 15 Maret. Kami percaya sudah 15 hari Tuhan menolong, memimpin kami. Maka hari-hari ke depan kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhanlah sendiri yang akan turun tangan, menolong dan memimpin dan menuntun kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kekasih
kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, dan juga penghiburan daripada Roh Kudus akan selalu beserta dengan hidup kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kau Allah yang besar, Kau Allah